Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 12 SMA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita akan memulai kembali melanjutkan pembelajaran kita pada materi pendidikan agama Islam kelas 12. Kita kemarin telah sampai di kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Alhamdulillah kemarin kita telah masuk pada materi ini. Adapun hari ini adalah kita lanjutkan sebagai materi lanjutan daripada materi kemarin, sekaligus pertemuan terakhir pada kompetensi dasar 3.5 ini. Anak-anakku, kalaulah kemarin kita berbicara tentang bekerja keras dan tanggung jawab melalui sebuah kisah atau renungan dari seekor semut. Kemudian Bapak juga menyampaikan dan membacakan sebuah ayat, yaitu Quran surat apa? Al-Jumu'ah ayat 9-10. Kali ini Bapak ingin mengajak kita semua sedikit melihat fakta-fakta dan gambar-gambar visual yang ada pada buku. Boleh sambil kita belajar, sambil bukunya dibuka yang telah Bapak siapkan di blog ya, halaman 259 sampai 270 ya, atau 200 sampai 275. Di layar telah Bapak sajikan ada 6 gambar. Yang pertama gambar pekerja keras angkutan yang kebetulan ini di India ya. Dilihat. Yang kedua ada gambar pekerja pabrik ya, karyawan buruh kasar ya. Kemudian gambar ketiga ada pekerja tambang, buruh kasar juga. Yang keempat ada seorang penjual susu. Dan yang kelima ada gambar tangan yang mengapit bundaran yang di dalamnya ada gambar pohon ya. Kemudian yang terakhir ada gambar peta dunia yang berarsir hitam dikelilingi dengan warna merah menyala seperti itu. Baik, dari gambar ini anak-anakku dapat mengamati dengan seksama. Namun di sini tentu karena di sini adalah penjabaran, Bapak juga akan jabarkan bahwa kesemuanya ini menunjukkan bahwa perihal materi kita yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Gambar 1, 2, 3, 4. Bagaimana gambar 4 ini berbicara kepada kita bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab mereka. Sesusah apapun, sesulit apapun pekerjaan mereka lakoni untuk bekerja keras mencari nafkah. Sebagai apa? Sebagai bentuk apa bekerja keras mereka ini? Adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi sejatinya bekerja keras dan bertanggung jawab itu saling berhubungan, gitu ya. Gambar kelima dan 6 lebih detail lagi tentang tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga ekosistem, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga lingkungan sekitar kita, untuk menjaga udara, ledakan globalisasi dan seterusnya, untuk menjaga kehidupan dan berkehidupan kita sesama manusia, sehingga tidak terjadi ledakan globalisasi dan seterusnya. Nah, setelah kita diajak untuk mengawalnya dengan mengamati ini, dan kemudian bahwa ternyata luar biasa bekerja keras dan bertanggung jawab itu sangat erat hubungannya, dan itu harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai manusia biasa. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya Bapak ingin membacakan sebuah hadis yang mana hadis itu berbunyi, kalau di buku tidak ada ya, tolong didengarkan baik-baik. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, bekerjalah kamu
seakan-akan engkau beribadahlah kamu seakan-akan engkau akan mati besok pagi, dan bekerjalah kamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Nah, kalau dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Nabi, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Inilah luar biasa keseimbangan yang seharusnya kita lakukan. Tujuan kita akhirat, namun kita tidak melupakan dunia. Kita bekerja untuk dunia, namun akhirat adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Dunia, akhirat kita lakukan karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Nah, anak-anakku semua, itulah bentuk kerja keras dan tanggung jawab. Lalu apa itu bekerja keras, dan bagaimana selayaknya kita selaku hamba Allah dalam bekerja keras? Coba anak-anakku dibuka ayat Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awnatha wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Kata Allah, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 17. Ya. Ini ayat utamanya adalah di potongan fabtaghu, ya. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Mintalah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, menurut Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman, anak-anakku, ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 ini, ya. Yang pertama adalah talabud dunya halalan, yaitu bekerja secara halal. Talabud dunya halalan, bekerja secara halal. Jadi bekerjalah kamu tetapi dengan pekerjaan yang halal. Jangan kerja asal kerja, tetapi kerja yang halal. Karena itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain bekerja yang halal, maka berarti haram. Maka wajib bekerja keras dengan yang halal. Maka mari kita jauhi segala hal yang menjadikan pekerjaan itu haram. Bahkan pekerjaan itu halal pun bisa menjadi haram ketika dikerjakan dengan cara-cara yang haram. Ya. Bekerja menjadi karyawan dalam suatu perusahaan misalkan, halal itu. Tetapi ketika diperoleh dengan cara-cara yang haram, maka bisa jadi haram. Maka bekerjalah dengan halal. Begitu, ya. Apalagi memang pekerjaan adalah korupsi. Jelas itu haram seutuhnya. Pekerjaannya haram, yang dilakukan pun cara-cara yang haram. Begitu kira-kira. Ya, maka talabud dunya halalan. Jadi itu bentuk kerja keras, harus halal. Yang kedua, ta'affufan anil masalah. Jadi kita bekerja keras itu adalah agar menjaga diri kita tidak menjadi beban bagi orang lain dan sekitar kita. Ya. Ta'affufan anil masalah. Tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita itu tidak menjadi masalah buat orang lain, begitu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah sa'yan ala ayalihi. Kita bekerja keras adalah sebagai usaha kita dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya kepemimpinan kita kelak. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Nah, kita ini semua calon pemimpin. Ya, laki-laki minimal pemimpin bagi keluarganya kelak. Perempuan minimal pemimpin bagi anak-anaknya kelak yang menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya sehingga ibu disebut dengan madrasatul ula.
Jadi baik laki-laki atau perempuan memang harus pendidikan tinggi. Laki-laki untuk sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, perempuan pendidikan tinggi untuk apa? Untuk menjadi ibu rumah tangga yang akan mendidik anak-anaknya. Karena dia adalah madrasatul ula, pendidikan yang madrasah pertama bagi anak-anak, maka memang harus pendidikan tinggi. Terkecuali memang diberikan izin oleh kepala rumah tangganya untuk juga bersama-sama bekerja juga dan sebagainya. Tetapi ketika tidak diizinkan, memang tugas mulia seorang wanita adalah paling mulia ya. Profesi paling mulia seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga. Karena dia bukan sebagai orang yang selalu berdiam diri di rumah, bukan juga, tetapi dia menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak dan generasi penerusnya kelak. Dan itu sangat mulia sekali. Nah, yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ta'afufan ala jarih. Ya, jadi kita bekerja juga untuk kehidupan sosial, membantu orang lain dan seterusnya. Itu bekerja keras. Kemudian bertanggung jawab. Coba dibuka Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ini Allah yang bilang. Pada firman-Nya Al-Isra ayat 36. Nabi juga bilang begitu tadi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin atau kamu tanggung jawabi. Nah, lalu apa korelasinya, hubungannya perilaku kerja keras, jujur dan tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Sangat erat hubungannya. Karena orang yang mempunyai jiwa pekerja keras dan kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya baik kepada Allah dan Rasulnya ataupun kepada manusia dan keluarganya adalah akan menunjukkan perilaku-perilaku kebaikan. Maka orang yang tidak melakukan kebaikan atau perilaku curang berarti dia tidak bertanggung jawab secara tidak langsung, dia tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepadanya untuk menjadi baik. Ketika dia berbuat yang buruk berarti dia tidak menjalankan tanggung jawabnya kepada Tuhannya sebagai hamba Allah. Begitu juga kepada manusia, baik vertikal artinya kepada Allah ataupun horizontal kepada sama manusia. Itulah anak-anakku yang dapat kita bahas, dan alhamdulillah secara detail materi kita selesai ya pada materi ini. Tolong diperbanyak literasinya. Alhamdulillah buku Bapak bagikan secara gratis dan Bapak sajikan di blog, walaupun kalian tidak membeli secara buku secara hard copy-nya, tetapi filenya Bapak berikan gratis di blog sehingga kalian bisa membuka kapan saja dan membaca dan memperbanyak literasi pada buku pendidikan agama Islam ya. Kalau materi ini seperti yang Bapak sampaikan tadi dari halaman 259 sampai 275. Kesimpulannya apa? Kalau kita bekerja keras dan bertanggung jawab, satu, kita akan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Yang ketiga, selalu fokus melabelkan diri dan berkata positif. Dan yang keempat, tekun dalam bekerja. Pak, kami kan belum bekerja. Tugas siswa sekarang adalah bekerjanya apa? Belajar. Itu pekerjaan siswa. Maka ketika tidak menjadi siswa, sudah menjadi seorang pemimpin atau mempunyai tanggung jawab, maka tugasnya mencari nafkah dan seterusnya. Ketika menjadi kepala rumah tangga, tugasnya, tanggung jawabnya adalah menjadi kepala rumah tangga. Ketika menjadi ibu rumah tangga, tugasnya, tanggung jawabnya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik, sehingga kelak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita. Semangat terus dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan. Semangat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.